Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman beserta penetua dan diaken bertugas mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Aprianus Libat. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah, tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati ini yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kami sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam, apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikian nats pembimbing kita dari Efesus 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, menyertai kamu semua di rumah. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari mengaku akan dosa-dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati mengumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan keindahannya, persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal penting sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua
hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkau Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 44 ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Rohnya yang kudus murnikan jiwaku.
menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Kitab Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Yang menyatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk.
Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Minggu Trinitas ini, kami boleh dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir lewat Roh Kudus-Mu, dimanapun juga saat ini kami boleh berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami untuk mendalami kekayaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Bacaan Alkitab hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, karena juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya minta kepada organis bisa nada A. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Itu sepenggal dari sebuah lagu ya, yang dengan judul Semua Baik, yang dimuat dalam Gita Bhakti 225, diberikan judul Dari Semula Telah Kau Tetapkan. Itu adalah ciptaan Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Kita ketahui bersama bahwa di balik lagu itu sebuah pengalaman kehidupan iman bersama dengan Tuhan bagi Bapak Budi Haryanto dan Tommy Widodo. Kita ketahui bersama-sama bahwa almarhum Budi Haryanto ini, dia mengalami sakit, bahkan anaknya yang mengalami cacat. Tentulah ini tidak menjadi persoalan bagi dia. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana di balik kehidupan dia. Makanya lagu ini disyairkan ya, bahwa seberat apapun pergumulan yang dialaminya, dia katakan Tuhan itu baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mengapa tadi saya mengawali renungan ini dengan lagu tersebut? Karena di ayat 3 awal pembacaan kita pada hari ini diawali dengan suatu doksologia atau puji-pujian kepada Allah atas rencananya, perbuatannya di dalam Kristus Yesus bagi kita tentunya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditujukan dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Itu kita bisa lihat di dalam pasal 2 ayat 11 tentang bagaimana orang-orang dari kalangan bukan Yahudi diperhadapkan dengan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja mula-mula pada saat itu berada dalam sebuah bayang-bayang perpecahan. Karena sikap orang Kristen Yahudi yang cenderung memaksa orang Kristen non-Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat. Bila mereka mau menjadi Kristen, jika mereka ingin menjadi bagian daripada komunitas umat Allah pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya bukan sesuatu hal yang dianggap sepele bagi orang bukan Yahudi di luar dari bangsa Yahudi untuk menjadi Kristen pada saat itu. Mereka juga terdesak atau didesak oleh masyarakat umum yang menganut kepercayaan atau menyembah kepada dewa-dewi Romawi, Yunani, yang termasuk di dalamnya ketika mereka juga harus menyembah kepada kekaisaran Romawi. Ketika pertama kali Paulus memberitakan Injil di kota Efesus, memang jemaat mula-mula ini adalah orang-orang Yahudi. Ketika Rasul Paulus ke sana, dia mengajar dan masuk di rumah-rumah ibadah Yahudi, yaitu sinagog-sinagog yang ada, ya, untuk memberitakan tentang Yesus. Yang kalau kita lihat juga bahwa yang akhirnya pada akhirnya Paulus mengalami penganiayaan dan dimasukkan dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ya. Tentu kita bisa dapat melihat bahwa selama Rasul Paulus ada di Efesus, ya, kurang lebih 2 tahun dia ada di sana, sehingga Injil yang dia beritakan itu akhirnya berhasil diterima baik oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, orang-orang di luar dari bangsa Yahudi ini. Namun sepertinya karena relasi kedua kelompok ini yang berseteru tentu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengirim surat ini khususnya kepada orang-orang yang tidak bersunat alias orang non-Yahudi di luar dari bangsa Yahudi pada saat itu. Kalau kita bisa dapat melihat bagaimana pertentangan di antara mereka di dalam pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-17, di sana kita bisa melihat, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam mereka. Dan ayat 17 ini dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Ya, yang jauh ini adalah yang dianggap orang Yahudi yang di luar bangsa Yahudi dianggap tidak menerima keselamatan daripada Allah, dianggap jauh, ya. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, ya, yaitu orang-orang Yahudi yang dianggap bahwa mereka inilah yang akan
dekat dengan keselamatan dan menerima keselamatan itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan dan masalah yang terjadi ya, dalam kehidupan baik orang-orang Yahudi Kristen maupun orang-orang Kristen dari luar bangsa Yahudi ini menjadi sebuah ya, ancaman dalam kehidupan persekutuan jemaat Tuhan pada saat itu. Nah, dalam rangka itulah Paulus ingin menasehati ya, dengan supaya mereka membuka hati dan pikiran mereka apa yang Allah buat atas mereka yang seharusnya mereka teruskan dan jalan dalam kehidupan mereka, bukan apa yang dunia perbuat bagi mereka. Sehingga itulah yang terus dipersoalkan dalam kehidupan mereka. Bukan masalah apa yang sudah Tuhan perbuat bagi mereka dalam Kristus Yesus yang seharusnya mereka jalani, malah justru apa yang terjadi dalam kehidupan lingkungan mereka, ya, apa yang terjadi atas tradisi dan budaya yang ada dalam kehidupan mereka, itu yang terus dipersoalkan dalam kehidupan mereka, sehingga itu tidak akan pernah terselesaikan. Nah, dalam rangka itulah Paulus ingin menasehati, ya, mengingatkan, khususnya dari kalangan orang-orang yang non-Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya kalau pikiran kita selalu tertuju terhadap apa yang dunia perbuat bagi kita, tentu kita tidak siap menerima keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita terus berpikir tentang soal bagaimana dampak dalam kehidupan dunia yang terjadi di sekitar kita dan sebagainya, tentu siapapun tidak akan bisa siap menerima. Sehingga terus terjadi perdebatan, perselisihan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang dari luar Yahudi pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian Rasul Paulus menginginkan mereka untuk selalu mengarahkan pemikiran mereka terhadap apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka melalui Yesus Kristus itu, sehingga mereka menerima dan hidup di dalam Dia. Ya. Bukan apa yang dunia perbuat bagi mereka. Kalau kita terus memikirkan itu, tentu akan selalu muncul hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Contohnya, mungkin kita merasa sayalah orang yang paling menderita di dunia ini. Mungkin kita akan bisa merasa sayalah orang yang paling malang di dunia ini. Atau boleh dikatakan sayalah orang yang paling tidak beruntung saat ini. Atau kita akan mengatakan sayalah orang yang paling susah dalam kehidupan ini. Bisa saja hal itu muncul dan terjadi dalam diri kita ketika kita melihat bagaimana dampak dunia itu dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Mungkin kita juga akan berkata, Tuhan, kenapa Engkau lahirkan aku di dunia ini dengan cacat misalnya? Tuhan, kenapa aku ini lahir di dunia ini tidak sempurna seperti orang lain yang punya kaki, punya tangan, bisa mendengar dan bisa melihat? Bisa saja itu muncul dalam setiap keberadaan dalam kehidupan yang kita alami saat ini. Ketika kita melihat bagaimana dunia itu mempengaruhi dan terus hadir di tengah-tengah kehidupan kita tanpa kita memandang dan melihat bagaimana Allah yang punya rencana dan kehendak dalam kehidupan kita atas penyelamatan yang dilakukannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah maka awal daripada kitab Efesus ini sebuah ajakan yang disampaikan oleh Paulus untuk menyampaikan sebuah pujian. Ya. Dalam ayat 3 yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi, bahwa kata eulogia atau pujian atau berkat, ya, kita temui ada 3 kali dalam ayat yang ketiga yang kita sudah bacakan tadi bersama-sama. Ya. Saya ulang kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
terpujilah, eulogetos, ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan eulogesas, ya, kepada kita segala berkat, segala eulogia, yaitu berkat rohani di surga. Artinya isi pujian, ya, isi pujian yang berisikan tentang bagaimana rencana Allah atas kehidupan orang percaya sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini diciptakan, ya. Dan itulah isi pujian yang mengawali pembacaan kita, mengagungkan pujian. Isi pujiannya itu bagaimana Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bahwa dari semula Allah telah menetapkan kita dalam rencananya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita bisa dapat melihat, ya, bagaimana isi pujian yang dinaikkan oleh Paulus terhadap apa yang terjadi pada saat itu semata-mata oleh karena Allah telah memilih kita, menetapkan kita sejak semula, sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Artinya bahwa Allah menetapkan kita atau Allah memilih kita bukan karena kita sudah menjadi orang baik, bukan karena kita sudah menjadi orang yang hebat, bukan kita sudah menjadi orang yang benar-benar suci, gitu ya. Tapi Allah menetapkan kita, Allah memilih kita sejak semula, itu oleh karena kasih-Nya, ya, oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena anugerah-Nya, ya, dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kalau kita membaca di dalam seluruh pembacaan kita pada hari ini, kalimat yang menunjuk kepada di dalam Kristus, atau di dalam Tuhan, di dalam Allah, atau di dalam kasih, yang menunjuk kata di dalam, itu ada sekian kali diucapkan. Kalau saya baca itu ada sekian 14 kali. Ya. Kalau kita membaca bagian itu, kata-kata kalimat yang menunjuk di dalam Dia, atau di dalam Tuhan, atau di dalam Kristus, atau di dalam kamu, ya, itu berulang kali diucapkan. Ya. Artinya keselamatan yang Allah kerjakan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus, bukan karena usaha mereka, ya, bukan karena perbuatan baik yang sudah mereka lakukan, bukan karena hukum Taurat, bukan karena mereka sudah memenuhi segala hukum dan tuntutan yang ada pada saat itu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah yang sudah sejak semula Dia sudah berikan itu dalam kehidupan kita. Dan itulah isi pujian, doksologia yang dinaikkan oleh Paulus. Terpujilah Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus, yang oleh kasih karunia-Nya telah mengaruniakan berkat rohani bagi kita di dalam surga. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ungkapan pujian dan syukur ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Allah memilih kita, Allah menetapkan kita untuk menjadi bagian dalam rencananya itu, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi kudus yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia memilih kita dan menetapkan kita supaya kita menjadi bagian dalam rencananya. Supaya kita menjadi bagian dalam maksud dan tujuan Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya Dia menetapkan kita dan memilih kita, tapi Dia melibatkan kita di dalamnya. Karena itulah ada penebusan yang dilakukan Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Penebusan itu menunjukkan sekaligus mau melibatkan kita dalam rencananya. Artinya kita terhisap di dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Artinya Dia hendak melibatkan kita
di dalam rencananya yang indah itu. Ya. Jadi kita jangan berpikir ketika saat ini mungkin kita dalam kesusahan, jangan kita berpikir mungkin kita saat ini kita di dalam berbagai macam kekhawatiran dan kesusahan. Jangan dianggap bahwa Tuhan itu tidak melibatkan kita dalam rencananya itu, gitu ya. Jangan kita anggap bahwa oh Tuhan tidak menetapkan atau Tuhan tidak memilih saya atau Tuhan sudah jauh dari saya. Ya. Justru ketika Allah menetapkan sejak semula, saudara dan saya adalah bagian dalam rencana penyelamatan itu, maka siapapun kita, dia tidak memilih. Bukan karena kita hebat, bukan dia karena suci, bukan karena dia baik dan lain sebagainya, tapi oleh karena otoritas Allah yang menetapkan itu dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika Allah memilih, Allah menetapkan Israel sebagai umat pilihannya, umat kesayangannya. Bukan karena umat Israel itu baik-baik, bukan karena Israel itu bangsa yang hebat atau yang kuat atau bagaimanapun, ya, sehingga Allah memilih bangsa Israel. Tetapi Allah memilih itu adalah hak otoritas Allah karena Allah mempunyai rencana melalui bangsa ini. Dan itu yang tidak dipahami oleh umat Allah, itu tidak dipahami oleh bangsa Israel. Ya. Yang sebenarnya Allah memilih mereka dan sekaligus melibatkan mereka dalam rencana Allah itu dalam kehidupan mereka. Sama seperti ketika Nabi Yeremia, ya. Tuhan telah memilih dia sudah sejak dari kandungan, kan? Ya, dalam Yeremia 1 ayat 5, ya. Di sana Tuhan memilih Yeremia sejak dari kandungan ibuku. Itu ya dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mengenal dia, memilih dia, gitu kan? Artinya bahwa Tuhan telah memilih dia dari sejak semula bukan karena Yeremia orang baik atau orang hebat dan sebagainya. Justru kalau kita lihat di sana Yeremia katakan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara, aku ini masih muda dan lain sebagainya, gitu kan? Jadi maksud Allah memilih dan menetapkan siapapun juga, ya, bukan karena mereka sudah menjadi orang yang hebat atau menjadi orang yang seperti Tuhan kehendaki. Tapi disinilah hak otoritas Allah untuk memilih, ya, siapa saja yang dia kehendaki dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah bukan saja telah memilih dan menetapkan kita dari sejak semula dunia ini sebelum dijadikan, maka yang lebih indah di sini adalah ketika dia juga menyertakan kita, ya, melibatkan kita seperti dikatakan tadi dalam rencananya, ya. Jadi jangan kita berpikir, wah, bahwa ya hidup saya yang paling susah saat ini, saya mungkin orang-orang yang sampai saat ini tidak menjadi bagian dalam rencana Allah. Ya. Sama seperti contohnya, ya, alat pemadam kebakaran. Ya, alat pemadam kebakaran itu selalu diletakkan di bagian-bagian rumah, ya, atau gedung. Ya. Artinya bahwa alat pemadam kebakaran ini sangat membantu kita. Ya, sangat membantu kita, sangat menolong kita di saat terjadi musibah kebakaran, ya, yang terpasang pada setiap dinding rumah biasanya, ya, alat pemadam kebakaran itu ditaruh, ya, supaya kalau terjadi kebakaran atau musibah, alat ini sangat berarti. Ya, alat ini sangat berarti, berguna untuk diambil dan digunakan untuk memadam kebakaran, gitu ya. Tetapi alangkah tidak berartinya alat itu jika kita tidak dilibatkan untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Kalau kita tidak tahu cara menggunakannya, jika kita tidak dilibatkan, mungkin orang pasang di rumah,
Terus dia libatkan kita, Bapak Ibu caranya begini loh, pakai kalau ada kebakaran misalnya gitu ya. Tentu kalau kita tidak dilibatkan dan diajarkan, apalah artinya walaupun itu alat berguna sangat penting, sangat membantu menolong kita, tetapi kalau kita tidak dilibatkan untuk bisa tahu bagaimana cara menggunakannya, tidak ada artinya sama sekali. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan dikira bahwa kehidupan kita ini tidak ada artinya. Ketika kita merasa bahwa kehidupan kita yang paling susah, atau kehidupan kita yang paling menderita, atau kehidupan kita yang saat ini mungkin tidak paling beruntung. Jangan pernah kita berpikir demikian dalam kehidupan kita saat ini. Justru dengan kondisi yang demikian, Tuhan sedang melibatkan kita dalam rencananya Dia. Ya. Ketika Allah memilih dan menetapkan kita menjadi alat di tangannya. Jadi alangkah berartinya kehidupan kita saat ini ketika Allah melibatkan kita, mengambil bagian dalam rencananya di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah kesusahan yang sedang kita alami pada saat ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tahu bahwa Tuhan melibatkan kita dalam rencananya, maka tentu kita akan diberikan kekuatan saat menghadapi pergumulan, masalah di dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sanalah kita melihat bagaimana kebaikan Allah itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bahwa ketika Dia telah menetapkan kita sejak semula, di saat itu pula lah Allah melibatkan kita untuk rencananya dalam kehidupan ini. Kita tahu bersama-sama ya, bahwa di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini, ya, mungkin banyak orang yang merasa kehidupannya ada di dalam penderitaan dan kesusahan, gitu ya. Banyak orang yang merasa dengan kondisi yang demikian dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, justru di balik itulah kita mau melihat bagaimana rencana Allah. Di balik semua persoalan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita. Artinya virus corona ini secara langsung itu berdampak dalam kehidupan kita, siapapun juga dia. Orang kaya kah, orang miskin kah, orang berdaya, tidak berdaya dan sebagainya. Pengaruh itu berdampak langsung dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Artinya bahwa ini sungguh-sungguh Tuhan mau melibatkan kita semua dalam rencananya untuk melihat bagaimana kita sebagai orang yang percaya selalu tetap terus mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ketika Dia memilih kita, bukan saja Dia meninggalkan begitu saja, tapi Dia menyertakan kita dalam rencana-rencananya yang begitu besar di dalam kehidupan kita semua. Ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Oleh karena itulah, maka lagu Semua Baik ya, yang diciptakan oleh Haryanto tadi, ya, menggambarkan bahwa memang perjalanan kehidupannya begitu berat. Ketika dia harus mengalami sakit dan harus meninggal dan anaknya yang cacat, ya, dia memahami bahwa di balik penderitaan yang dialami ada rencana indah yang Tuhan persiapkan bagi dia, sehingga lagu itu muncul, sehingga lagu itu ada dan menguatkan kita. Ya. Bahkan lagu itu hampir sama trennya dengan lagu Amazing Grace katanya ya gitu ya. Karena itu lagu selalu familiar didengar dan dinyanyikan oleh orang. Karena di balik pengalaman seorang pencipta lagu itu, dia melihat bahwa sekalipun penderitaan yang sedang dia alami, dia memahami bahwa Tuhan punya rencana indah bagi dia di balik kehidupan yang dialaminya. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan dia. Demikian juga di dalam kehidupan yang kita alami saat ini. Di tengah-tengah kondisi yang kita alami sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya bagi kita,
COVID bukan menjadi barang baru lagi dalam kehidupan kita, ya. Bukan jadi barang asing lagi dalam kehidupan kita saat sekarang ini. Tetapi akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Akan menjadi bagian dalam kehidupan kita ke depan yang mau mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini bukan ada di tangan COVID. Tapi kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan yang punya rencana di dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, janganlah kita mengeluh ketika kita diperhadapkan dengan masalah di tengah-tengah COVID ini, bahwa Tuhan sedang membuat sebuah rancangan dalam kehidupan kita yang sedang kita jalani saat ini. Artinya Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itulah maka apa yang hendak kita mau katakan dalam pujian doksologia yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita bagi jemaat Efesus pada saat ini, ketika dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Wah, artinya Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya. Dan itulah kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekalipun saat ini kita mengalami berbagai macam kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan kita, mari kita melihat bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Di akhir obat ini, coba mungkin kembali nada A. Kita nyanyikan bersama-sama. Semua baik, sungguh teramat baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, adalah mudah mengatakan semua baik saat semua keadaan kita itu baik. Tapi bagaimana saat mengalami yang tidak baik? Pasti tidak mudah kita untuk mengatakannya. Tetapi justru di saat itulah kekuatan yang daripada Allah tercurah, memberi kita kemampuan untuk menjalani hidup ini, dan kelak waktulah yang akan membuktikan bahwa benar-benar Ia merancangkan damai sejahtera dari semula atas kehidupan kita semua. Amin. Juga engkau
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama bersehati di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Dimanapun juga Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada, mari kita satukan hati kita dalam doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sehingga di tengah-tengah kondisi yang kami alami sampai saat ini, kami boleh tetap mengalami sukacita iman di dalam Tuhan, bahwa Engkau selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup yang kami alami, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 ini, ketika sampai saat ini kami masih tetap terus ada di rumah dalam menjalani aktivitas kami dari rumah, baik persekutuan kami, pekerjaan kami, atau pendidikan anak-anak kami, semuanya kami jalani dari tempat kediaman kami masing-masing Tuhan. Namun saat ini Tuhan, kami dipersiapkan untuk memasuki sebuah tatanan hidup yang baru bersama dengan COVID-19 dalam masa new normal. Tentunya ada tatanan-tatanan baru yang harus kami jalani, yang mungkin itu tidak terbiasa untuk kami lakukan Tuhan. Tapi semuanya itu demi untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah negara kami saat ini, yang masih tetap terus berjuang untuk memberikan kedisiplinan bagi kami semua untuk tetap menjaga situasi dan kondisi yang kami alami saat ini, agar kami senantiasa tetap diberikan hikmat, kekuatan, dan kearifan dalam menjalani semuanya ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kuatkan kami, teguhkan iman kami, jikalau oleh karena COVID-19 ini berdampak langsung terhadap kehidupan kami, siapapun juga Tuhan, kami mengalami dampak-dampak daripada COVID-19 ini.
Untuk itu ya Tuhan Yesus, berikanlah kami semua kekuatan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Terlebih kami menyerahkan pemerintah, bangsa negara kami ini dalam tetap terus berjuang untuk menata kehidupan masyarakat dalam sebuah tatanan yang baru, dalam memasuki new normal. Tuhan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bagi Bapak Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, mereka yang terjun langsung ke lapangan untuk bisa dapat mengatasi berbagai macam hal yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya untuk menjaga kedisiplinan kami sebagai masyarakat, untuk tetap terus menjaga kehidupan ini untuk tidak terpapar oleh virus corona ini. Terlebih kami menyerahkan para medis, para dokter, perawat, tenaga sukarelawan, yang kalau sampai saat ini Tuhan tanpa lelah, tanpa berhenti, mereka tetap terus memberikan jiwa raga mereka untuk melayani saudara-saudara kami yang saat ini terpapar oleh virus corona, yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan jaga mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus, Tuhan pelihara mereka agar mereka pun mampu dan dapat melewati masa-masa sulit ini dengan kekuatan dan perlindungan yang daripada Tuhan Allah sendiri. Ya Bapa di surga, terlebih para korban-korban COVID-19, keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan atas peristiwa ini, Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka, teguhkan iman percaya mereka, agar mereka juga senantiasa boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terlebih ketika kami saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, agar kami senantiasa tetap terus menunjukkan perhatian kami, kepedulian kami bagi sesama kami yang mengalami dampak langsung daripada COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan mata pencarian, mereka yang mengalami PHK, mereka yang sulit untuk mengakses kesehatan, sulit untuk mengakses kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, sertai mereka, dan biarlah melalui bentuk kepedulian kami satu dengan yang lain, saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan atas dampak virus corona ini, senantiasa boleh mendapatkan uluran tangan dari setiap orang yang tetap terus memberikan kepedulian bagi saudara-saudara kami yang mengalaminya. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, dan terlebih khusus pada saat ini kami menyerahkan akan gerejamu yang Engkau utus, yang Engkau hadirkan juga di tengah-tengah dunia ini, terlebih atas persekutuan, pelayanan yang kami jalani, walaupun kami hanya bisa dapat melakukan sebatas kami ada di rumah, yang pelayanan itu Tuhan kami lakukan melalui online. Ya Bapa di surga, Engkau memberkati segala bentuk persekutuan dan pelayanan yang boleh berlangsung sampai hari ini. Tuhan memberkati agar pelayanan tetap terus berjalan sebagaimana Tuhan mengutus kami sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Di dalam pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, tentu tidak menghalangi bagi kami untuk tetap terus menunjukkan kepedulian dan perhatian kami bagi sesama kami, bagi persekutuan pelayanan kami
yang sesungguhnya mendapatkan perhatian dan uluran tangan bagi kami semua. Biarlah kami tetap terus menunjukkan persekutuan dan pelayanan lewat kepedulian kami bagi persekutuan pelayanan kami dimanapun juga berada, terlebih yang ada di pos-pos pelayanan yang sulit terjangkau oleh media, yang sulit terjangkau oleh berbagai macam keperluan dan kebutuhan mereka. Biarlah melalui bulan Pelkes di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami tetap terus menunjukkan kepedulian kami lewat segala bentuk pelayanan yang dapat kami jangkau, baik lewat doa-doa yang terus kami panjatkan, maupun melalui media pelayanan online yang terus kami sebarkan, senantiasa dapat menguatkan dan meneguhkan iman saudara-saudara kami dimanapun juga mereka berada pada saat ini. Terlebih persekutuan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat GPIB Shalom yang sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap terus menuntun kami untuk tetap terus menyiapkan segala bentuk pelayanan yang kami lakukan dari rumah-Mu ini Tuhan, yang boleh kami persiapkan. Tuhan memberkati semua teman-teman yang mengolah, menyiapkan media, multimedia yang kami gunakan, sehingga semuanya Tuhan dapat tertangani dengan baik, sehingga warga jemaat yang ada di rumah, di tempat mereka masing-masing, boleh dapat kami layani dari tempat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan senantiasa tetap terus dipermuliakan. Ya Allah Bapa di surga, untuk itu kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami alami, dan khususnya bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam lanjut usia, mereka yang ada di dalam kelemahan. Ya Bapa, sertai dan lindungi mereka di tengah-tengah keberadaan mereka saat ini. Kami menyerahkan Ibu Laimadi, Ibu Rusdiwi Harantu, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Bapak Penatua Wagito Purwono yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Tarakan, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Nona Mary Launapesi, Ibu Sar Sausilawani, Bapak Sarono, Bapak Vence Manorek, Ibu Siahaya, Bapak Ari Tonang, Bapak Charles Kue, Bapak John Samalo, Bapak Manafe, Ibu Yulia Wawor, Bapak Hanan Taboga, Bapak Susito Kasan Prawiro, Ibu Nurhasi Ombing, dan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini Tuhan mereka dalam masa perawatan, mereka dalam masa pemulihan. Biarlah tangan kasih-Mu menjangkau mereka lewat doa-doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini, agar mereka juga boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Terlebih kami menyerahkan Bapak Arianto Dewo yang saat ini berduka ketika Tuhan telah memanggil dalam kemuliaan-Mu orang tua ibunda kekasih Ibu Wakini dalam usia 85 tahun pada hari Selasa 2 Juni yang lalu di rumah di Klaten, Jawa Tengah. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, agar dalam duka yang mereka alami di masa pandemi ini Tuhan, senantiasa menguatkan mereka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga kami yang kami dukung dalam doa di sepekan ini. Kami menyerahkan keluarga Ibu Sinaga, keluarga Ibu Sri Budiarti, keluarga H. Simamora, keluarga S.Y. Prasetyanti, keluarga Nyonya Entobing, dan juga keluarga John Samalo. Biarlah Tuhan sertai mereka di tengah-tengah kehidupan rumah tangga,
yang mereka jalani saat ini, biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan mereka di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Lindungi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan selalu dalam perjalanan hidup yang mereka lalui. Ya Bapa di surga, terlebih kami juga senantiasa terus bersyukur atas kasih setia dan kemurahan Tuhan yang selalu tetap kami rasakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami yang tetap diberikan kesehatan dan perlindungan dan umur panjang ketika Tuhan menambahkan setahun usia kelahiran dan usia pernikahan yang kami boleh rasakan dalam minggu ini Tuhan. Terlebih untuk pada tanggal 7 di minggu ini, saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun, Tuhan memberkati Aditya Patiasina, Adik Irfan Aditya, Nona Ananda Kristi, dan Nona Cassandra Yemima. Juga saudara-saudara kami dalam minggu ini, Tuhan memberkati atas ketambahan usia mereka. Engkau memberkati Ibu Yunita CH Purba, Nyonya Eliasa Riata, Nyonya E. Waworuntu, Bapak Yukianto, Nyonya J.A. Johannes, Bapak Philip Sigar, Saudara Ishak Nelwan, Bapak Yusak Jackson Atamai, Ibu Dia Kusuma, Adik Feynman Excel Tobing, Bapak A.S. Sembiring, dan Ibu Irene Trihandoko. Tuhan memberkati atas sukacita ketambahan usia dalam minggu ini Tuhan, agar mereka senantiasa tetap terus mengalami sukacita bahwa Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani saat ini. Ya Allah Bapa di surga, untuk itulah kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami dalam sepekan yang akan kami lalui. Biarlah hari-hari yang kami lalui, kami senantiasa tetap terus bersandar, bergantung, dan berharap hanya pada kasih setia Tuhan. Terlebih bagi anak-anak kami, dalam proses pendidikan mereka, yang terus mereka jalani dari rumah, untuk mengikuti proses pendidikan dan apapun yang sudah dan telah mereka jalani sampai hari ini. Ya Bapa di surga, terima kasih, untuk itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke depan, terlebih di dalam memasuki kehidupan di masa new normal, biarlah kami tetap terus melakukan semuanya itu dengan kepatuhan kami kepada protokol kesehatan, agar kami mampu dan dapat menjaga situasi dan kondisi yang ada dengan baik, sehingga Tuhan turut campur tangan untuk memulihkan kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami kepadamu serta syukur kami. Dan di atas semua ini Bapa, pohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan, berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, memampukan kami memberi persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap setia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga, jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu 10 Juni 2020 dengan panduan secara daring atau online di kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30 atau dengan menggunakan tata ibadah dalam bentuk PDF. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini.
Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang dibagikan melalui grup sektor masing-masing untuk menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu Trinitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan tetaplah selalu di rumah. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Ia memanggil, Ia mengutus, Ia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.